Halo semua, selamat datang kembali di channel Bahasa Kripto, tempat kita belajar kripto bareng-bareng. Oke, kita mau update video kali ini ya. Hari ini kita mulai dari Ethereum ya. Karena per gue bikin video ini, Ethereum sedang breaking all time high ya. Ini exciting banget ini ya. Bitcoin lagi loyo-loyo begitu, Ethereum malah lagi mau breakout all time high-nya dia gitu ya. Mantap ini ya. Kita lihat ya, ini jelas-jelas lagi mau breakout ini ya. Gue melihat ini cukup bagus ya, nggak ada divergence segala macem, nggak ada ya, aneh-aneh nggak ada ya, aman ya, so far so good ya. Dari sini kita tarik pun tidak ada divergence ya, so far so good ya. Kelihatannya ini akan sukses breakoutnya ya. Ini diikuti oleh kenaikan Bitcoin juga dikit-dikit. Oke, kemarin yang gue bilang ya, Ethereum ada support di sini ya, 2300 ini ya, dan benar-benar Ethereum berhasil manage support dia di sini ya. Dan Ethereum sekarang kalau jangka pendeknya sedang membentuk pola rising channel seperti ini ya. Ini cukup jelas seperti ini ya, rising channel. Ini sebentar lagi kenaikannya akan menyentuh rising channel ini kalau gue bilang ya. Jadi nanti akan ada penurunan sedikit untuk Ethereum. Kita lihat ya, ini rising channelnya valid banget ini ya. Hasilnya mantul-mantul harganya di sini. Kemarin yang gue bilang juga di video kemarin, Ethereum kemungkinan besar juga dia akan konsolidasi di daerah sini, dan beneran kejadian ya. Begitu dia breakout ini satu candle besar ini ya, langsung breakout, dia langsung naik ke atas menyentuh channel ini dan retest support ini. Jadi ini benar-benar sehat gitu ya. Jadi dia merespek support dia dengan baik, akhirnya terjadi pump gitu ya. Jadi istilahnya seller tuh nggak menjual Ethereumnya ya sehingga break support gitu, nggak ya. Memang Ethereum ini kalau dibanding Bitcoin tuh memang masih benar-benar under value ya. Yang beberapa video gue sebelumnya gue sempet bilang, Bitcoin tuh udah pump beberapa kali lipat daripada all time high dia. Tapi kalau Ethereum ini belum gitu ya, baru 2 kali lipat lah istilahnya. Ini kan all time high dia sebelumnya kan 1400, sekarang di 2500, belum 2 kali lipat gitu ya. Sedangkan kalau Bitcoin kan all time high sebelumnya 20.000, sekarang udah 50, sempet 60.000 lah kita anggap gampang ya, berarti udah 3 kali lipat gitu ya. Nah makanya Ethereum itu menurut gua masih sangat undervalued gitu ya. Memang growth-nya agak terhambat gara-gara Ethereum 2.0 nya agak ketunda lah apa segala macam gitu ya. Tapi tetap aja ini koin bagus gitu ya, koin sejuta umat juga, ini koin market cap nomor 2 gitu ya, nggak main-main gitu loh. Nah ini menurut gua mantep banget ini Ethereum. Kalau ditanya ke gua target berapa untuk Ethereum, paling untuk sementara kita cuma bisa pakai Fibonacci ya, karena ini kan open air ya, nggak ada resistance, nggak ada apa-apa, nih open air. Menurut gua ini bisa aja berapapun ya, tapi target paling pertama ya ini ya 2920 ya, masih bisa naik sekitar 15%, 18% gitu ya, masih mungkin ya. Ini menurut gua kalau terjadi breakout begini, mungkin dia akan konsolidasi, retest sedikit ya, baru akhirnya akan naik lagi perlahan-lahan, nanti tergantung Fibonacci-nya ntar. Ini kalau kayak gini kita nggak bisa terlalu banyak analisa, kita cuma bisa pantau aja. Yang pasti kalau namanya terjadi breakout ya, akan ada rally kenaikan gila-gilaan. Ya kita ingat aja kemarin itu waktu Ethereum breakout yang ini, yang all time high sebelumnya kan di sini ya sekitar 1400 ini ya, kan sempat terjadi rejection di sini waktu itu Ethereum ya, pas di bulan Januari itu. Tapi begitu break dia langsung pump ya, langsung pump dari 1400 ke 1700 gitu ya, lalu retest. Nah jadi kalau teman-teman nanti ada retest jangan kaget, tapi akhirnya pumpnya lanjut naik terus gitu. Bahkan sampai sekarang kita masih respect rising channel ini ya, rising channel yang dari dulu kita udah bentuk ini ya, masih respect gitu ya. Ini menurut gua petanda yang sangat bagus banget untuk Ethereum dan altcoin yang lain gitu ya. Kita lihat aja perkembangan harganya.
Tapi sebenarnya yang gua agak kurang suka ya, kalau di Ethereum ini gue melihat ada divergence ya. Jadi harga di sini kan naik ya. Harga di sini nanti naik, anggaplah dia naik ke segini gitu. Tapi ini kayaknya RSI-nya turun ini kayaknya ya. Ini RSI-nya kayaknya mau turun gitu. Tergantung nanti kalau RSI-nya bisa naik gitu. Ya ini RSI bisa naik ya bagus, berarti sehat kenaikan Ethereum-nya. Tapi kalau nggak jadi naik ya mungkin dia akan koreksi dikit. Ya ini skenario kedua ya, skenario yang agak konservatif ya. Jadi kayak yang pertama ini. Kalau yang kedua menurut gua dia koreksi dikit di sini. Ya koreksi dikit, tapi support ini berhasil bertahan lagi-lagi menurut gua ya. Ini support ini menurut gua pasti harusnya bisa bertahan ya. Meskipun Bitcoin turun pun menurut gua bisa bertahan karena ini ada support, break, resistance, support, resistance, dan ini support. Harusnya ini berhasil nanti menjadi support lagi. Ini menjadi support yang sangat kuat menurut gua ya, 2300 ini menjadi support yang sangat kuat menurut gua. Dan kalau misalnya bener dia play out turun seperti ini ya, ini gua ada satu skenario yaitu namanya cup and handle ya. Cup and handle bisa kita lihat di daily time frame sebenarnya. Kalau cup and handle-nya ya, kita bisa gambar seperti ini. Ini ada kemungkinan doang ya, ada kemungkinan, nggak pasti terjadi begini, belum tentu ya, tapi kita bisa gambar seperti ini ya, seperti ini. Nah ini turun begini kan, ini cup, lalu handle-nya seperti ini gitu ya, dan ini nanti dia akan turun begini, lalu nanti breakout ke atas daripada neckline si cup ini ya, dan lanjut penguatan. Kalau misalnya yang benar yang terjadi adalah cup and handle ini, berarti kita bisa ukur target dari cup and handle ini ya, yaitu di sini ke breakout neckline-nya dia ini. Kita lihat berapa targetnya. Nah, di sini ya 3075 ya, mantep ini ya. Mudah-mudahan kalau playout seperti ini ya bagus juga gitu. Jadi ada koreksi seperti ini menurut gua nggak usah panik ya, nggak usah buru-buru beli Ethereum sekarang, menurut gua jangan ya. Tetap meskipun dia naik begini, udah naik nih ya, udah pump begini misalnya nanti ya, dalam berapa jam ke depan dia pump begini, tetap kita tunggu dia retest dulu menurut gua. Kemungkinan besar dia akan retest gitu ya. Harusnya dia retest. Biasa pergerakan harga yang sehat itu dia retest dulu ya. Biasa kecenderungannya seperti itu. Oke, kita lanjut ke chart berikutnya, Bitcoin. Ini Bitcoin tuh agak bingung sama dia ya. Kayak naik segan, tapi turun segan ya, tapi naik tak mampu gitu ya istilahnya ya. Nah, sebenarnya Bitcoin ini agak bingung juga ya. Ini kayak banyak fake out begini gitu. Ini kalau secara analisa teknikal nih sebenarnya sih udah breakdown nih namanya ya. Ini udah breakdown gitu, tapi kenapa wake off ke atas lagi begini gitu, kayak seolah-olah kayak nggak mau breakdown gitu. Apa mungkin kita punya pola ini salah? Mungkin ini bukan pola symmetrical triangle ya, bisa aja ini pola apa namanya, horizontal ya, descending triangle seperti ini, bisa aja gitu ya. Kadang-kadang namanya grafik itu kita kan hanya bisa meraba-raba ya, kira-kira ini mau membentuk pola apa nih gitu kan. Nah kalau yang gue lihat ini kok, kalau misalnya ini nggak jadi turun, dia mau naik lagi ya, berarti ini ya ascending triangle gitu ya. Ini baru naik lagi seperti ini gitu ya. Oke, kayak gitu untuk Bitcoin menurut gua nggak gitu jelas ya, dia mau kemana ini arahnya. Menurut gua kita cuma bisa wait and see aja gitu ya. Jangan terlalu buru-buru terjun di Bitcoin ini. Menurut gua tanda-tanda penguatan sih udah ada ya, tanda-tanda penguatan udah ada, karena gue melihat ini RSI masih naik terus gitu ya, padahal harga cenderung apa namanya, sejajar gitu ya. Ini sebenarnya bullish divergence juga, tapi ini
bullish divergence yang paling lemah gitu ya, nggak disarankan sih. Kita kalau lihat tuh ini posisinya tuh netral gitu ya, Bitcoin masih wait and see. Lebih menarik altcoin nih. Altcoin gue lihat banyak yang membentuk pola-pola yang menarik ya, kayak misalnya LTC nih. Ini gue hapus dulu ya. LTC ini dia berhasil manage support dia ya, support 245 ini berhasil manage support, dan sekarang LTC sedang membentuk triangle juga ini ya, banyak yang membentuk triangle pokoknya ya. Nah, triangle seperti ini ya, lalu ini juga seperti ini bisa kita bilang ada breakout ke atas gitu ya. Banyak ya, banyak koin yang kayaknya breakout ke atas gitu ya. Lihat BNB juga bagus ya, ini dia hold support ini ya. Pokoknya koin-koin yang berhasil hold support ya, mau support ini atau support yang ini nggak ada masalah ya, ini masih sehat gitu. Bahkan support yang ini tuh ini BNB tuh hold support ya. Ini menurut gua akan ada kelanjutan kenaikan, nggak tahu dalam jangka waktu pendek atau masih nanti lagi gitu ya. Contoh XRP juga nih, XRP juga bagus ya. Kita lihat ini hold support 1,2 ya, waktu itu kita udah tandain kan ya, ini bisa jadi support gitu ya, kita sempat bicara gitu dan berhasil bertahan, dan sekarang XRP sedang membentuk falling begini, resistance ya. Ini resisten mayornya, kalau yang minornya satu lagi resisten dikit begini nih. Nah, beginilah ya. Jadi kira-kira ini mendekati resistance lagi nih ya. Dan supportnya ya, kita bisa tarik juga support sederhana aja kayak begini gitu. Nah, ini kan udah kelihatan ya, udah mau breakout ini ya. Udah membentuk seperti ini ya. Ini udah mau breakout, menurut gua kemungkinan besar bisa breakout ke atas karena ini price structure-nya bagus, dia berhasil bertahan di atas support. Nah, kalau udah break ini berarti dia akan ada resistance di sini, tapi menurut gua nggak ada masalah, dia akan lanjut naik ke atas, paling nggak mencapai target daripada triangle kita ini. Nah, targetnya di sini ya, 1,65 ini ya untuk XRP. Kira-kira kayak gitu ya. Bagus ya. Kita lihat hari ini banyak koin-koin top 20 yang lagi pump ya. Uni juga pump tuh, lihat ya. Kemarin turun tapi hold support ya. Lihat aja support yang udah kita tandain dan resisten ini berhasil hold gitu ya. Dia akan breakout ini ya. Jelas-jelas breakout lalu turun hold support gitu ya. Bagus gitu ya. Jadi kadang-kadang teman-teman kalau lihat koin tuh pump tuh jangan langsung buru-buru beli gitu ya, tunggu aja. Kemungkinan besar dia akan retest ya, kemungkinan besar dia akan retest. Kalau nggak retest dia naik terus ya udah nggak apa-apa, jangan masuk gitu ya, mendingan cari koin lain gitu ya. Kita baca chart koin lain gitu, itu lebih sehat menurut gua. Itu kira-kira ini Uniswap kemarin mengalami koreksi karena udah mencapai target kita ya. Kalau teman-teman ingat ini udah mencapai target kita, makanya dia koreksi turun. Nah, sekarang dia udah berhasil rebound kembali di support-supportnya dia ini ya, terutama support garis miring ini ternyata masih di respect sama dia ya. Ini bagus ya untuk Uniswap, bentar lagi dia mau ke all time high-nya lagi juga gitu ya. Kita lihat aja untuk perkembangannya. Bagus ya, banyak koin-koin altcoin yang bagus selama Bitcoin masih konsolidasi begini di dalam segitiga ini ya. Di dalam segitiga ini menurut gua altcoin masih akan naik-naik terus ya. Kalau koin-koin kecil, koin-koin micin tuh gua kurang tahu ya, tapi kalau koin-koin besar ini menurut gua sangat bagus ya. Nah, kalau koin-koin yang udah jebol support ini sebenarnya kurang bagus ya. Nah, kayak ICX ini ya, ini dia jebol support ya kan. Yang kemarin kita ada analisa, ini ada rising channel ini ya kan. Nah, ini dia agak jebol support. Nah, ini agak kurang bagus ya. Kalau teman-teman baru beli di sini gitu ya, bolehlah pertimbangkan untuk jual setengah atau gimana, karena ini break support gitu ya. Kayak Bitcoin gini kan break support ya kan. Nah, ini kan break support. Nah, kita mau cari-cari koin-koin yang nggak break support gitu ya. Nah, ini Cardano kan juga nggak break support gitu ya. Dia respect
ke support yang ini ya, support box yang udah kita tandain ini gitu ya. Nah, koin-koin seperti ini tuh ya sebenarnya masih berprospek bagus untuk naik gitu ya. Sebenarnya ini Cardano nih sebenarnya bisa gue bilang nih gagal breakout juga ini ya. Sebenarnya kan target kita punya target ascending triangle begini ya sebenarnya ya. Ada ascending triangle begini gitu kan, naik begini gitu ya. Tapi ini ternyata dia mau breakdown setelah breakout ke atas, tapi dia rejection breakdown ke bawah gitu ya. Tapi nggak masalah, masih ketahan di support ini, asal dia nggak jebol support ke bawah support ini, menurut gua nggak ada masalah ya. Jadi kalau ini terjadi ya ini jangan ya. Kira-kira kayak gitu untuk beberapa altcoin untuk insight hari ini. Next gue mau share posisi Binance, gue masih sama ya, masih hold Bitcoin ini, masih loss ya, running loss begini nggak apa-apa ya, kita biarin aja. Kita lihat nih masih ada perlemahan lagi nih, tanda-tanda perlemahan lagi dari Bitcoin gitu ya. Ini kayaknya mau bikin falling wedge, tapi nanti kalau breakout ya mungkin bisa naik ke atas Bitcoinnya ya. Coba kita lihat lagi dikit tadi Bitcoin. Tadi aku belum terlalu teliti ya lihat Bitcoinnya ya. Oke, sebentar. Ini hapus dulu ya. Nah, ini ada pola falling wedge sedikit gitu ya. Oh, ini sebenarnya bisa tarik dari atas kalau nggak salah. Ya dari atas ini ya bisa valid ya. Nah, resistennya seperti ini dan lihat langsung ada rejection gitu ya. Kita lihat ini ada rejection, berarti kemungkinan mau turun lagi gitu ya. Atau kalau nggak tahu deh, kita lihat kalau dalam candle ini 10 menit lagi mau close ini ya, atau dia turun lagi dikit misalnya ke sini ke Fibonacci yang ini ya. Ini kan juga ada support ya, ini support Fibonacci ini kalau berhasil nge-hold support, mudah-mudahan bisa breakout ke atas ya. Dan yang penting breakout resisten yang ini nih, ini yang paling penting yang ini ya. Resisten yang ini penting, kalau bisa breakout itu lebih bagus ya. Atau kalau enggak ya ini turun lagi gitu ya, turun di sini lagi. Ya kita lihat aja, kalau Bitcoin ini benar-benar masih sideways ya, nggak bisa diprediksiin lah istilahnya. Kalau di time frame terlalu kecil nggak bisa terlalu valid. Kita wait and see aja untuk Bitcoin menurut gua ya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa berguna buat teman-teman, bisa memberi insight dan masukan untuk trading. Kira-kira itu aja. Kalau teman-teman suka, boleh like, comment, dan subscribe. Di-share ke teman-teman supaya channel bisa berkembang ya. Oke, itu aja. Thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.